rumah kakek nenek, yang dimana menceritakan seorang kakek nenek yang meninggal dan tidak diketahui. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 01.43 cuy. Sering terlihat kakek atau nenek ini tuh ngintip-ngintip di bagian jendela sini sih, katanya warga itu teman-teman. Nah di sini nih, ini apa nih? Ini kayak ular deh teman-teman deh. Di bagian belakang rumah nenek kakek ini, samping persis adalah bagian dari pemakaman cuy. Ini kamar mandi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allah. Rumah yang tidak ada aktivitas manusia kurang lebih 40 hari lamanya pasti akan dihuni oleh makhluk astral yang tak kasat mata. Oh, gue paling demen kalau Allahu Akbar. Hey, re-are, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explore tanpa berseteru. Balik lagi bersama aku Adit Sipulon.official. Oke guys, jadi di kesempatan video kali ini aku mendapati sebuah rekomendasi lokasi dari teman konten kreator dari Malang, namanya Randy Penantang Mitos cuy. Dan tempat yang menjadi objek penelusuran eksplorasiku dijuluki dengan rumah kakek nenek, yang dimana menceritakan seorang kakek nenek yang meninggal dan tidak diketahui. Dan saat diketahui keadaannya sudah hampir tinggal tulang belulang. Seperti apa keseruan dan eksplorasinya? Teman-teman, langsung aja kita masuk. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk, yang merasa belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu dong. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian, dan jangan lupa jempol ke atasnya. Oke, langsung aja kita gaskan. Let's go to explore. Ya teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke bagian rumah kakek nenek ini, di bagian sebelah belakang rumah kakek ataupun nenek ini adalah bagian dari pemakaman ya teman-teman. Nah, jadi di bagian sebelah sana itu adalah bagian dari pemakaman teman-teman ya, kelihatan lah ya. Nah, di bagian sebelah sana sudah merupakan bagian kayak empang gitu sih. Ya, itu pemakaman teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalam rumah kakek ataupun rumah nenek ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan agak sedikit berisik karena di bagian depan ini sudah merupakan bagian dari jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi teman-teman, kakek atau nenek ini memiliki satu anak, yang dimana anaknya ini informasi yang gue dapati katanya sih kerja di Jakarta ya teman-teman ya. Dan katanya sih pulangnya itu 1 tahun 2, kalau nggak sekali ya 2 kali gitu ya. Dan singkat ceritanya, saat si anak ini pulang dari Jakarta, sudah diketemukan keadaan kakek nenek itu sudah meninggal dan jasadnya tinggal hampir tulang belulang sih teman-teman. Dan rumah ini sudah terbilang terbengkalai 11 tahun kalau nggak 12 tahun kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk mitosnya katanya sering terlihat kakek atau nenek ini tuh ngintip-ngintip di bagian jendela sini sih, katanya warga itu teman-teman. Nah, di sini nih. Ya, mungkin itu adalah korin atau apalah, gue nggak tahu teman-teman ya. Dah, sebelum kita masuk seperti biasa, sekarang sudah pukul berapa cuy? Kita melakukan kegiatan eksplorasi kali ini. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 01.43 cuy. Ya, kita langsung aja masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Ini adalah barang-barangnya teman-teman. Udah acak-acakan kayak gini. Atap-atapnya udah pada hancur, pada jebol kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mak, itu kayak bekas kebakaran gitu ya teman-teman ya. Allahu Akbar.
Gak tahu ini barang-barang apa aja deh, teman-teman deh. Gue takut ada ODGJ di sini, teman-teman. Ih, ini apa nih? Ini kayak ular deh, teman-teman deh. Coba lihat deh, teman-teman. Iya, kayak ular ya. Ih, biasanya sih kalau orang-orang Jawa tuh dibacem kayak gini nih. Biasanya buat jamu, teman-teman. Ih, ada-ada aja. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lantai 2-nya, cuy. Ya, di sana masih ada ruangan lagi. Oke, kita kemana dulu ya? Kita kayaknya ke sini dulu deh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruangan. Ini ada lantai 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak ruang kerja gitu sih. Kayaknya ini ruang kerjanya anaknya deh, teman-teman. Mungkin sih, ya. Oke. Gue nemuin kayak kardus HP Sony Ericsson. Ya. Di sini banyak beberapa dokumen-dokumen yang udah berserakan gitu, teman-teman. Itu apa ya? Kayak akuarium gitu sih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ada orang di sini? Halo. Oh, ini tembus yang ke sana, cuy. Itu kayak dapur. Ini kayak akuarium atau apa ya? Barang-barangnya banyak banget yang udah berserakan. Oke, kita ke lantai 2 dulu ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah, bismillah. Oke. Kita ke lantai 2 sekarang, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada orang di sini selain saya? Takut ada orang. Biasanya rumah-rumah terbengkalai. Kalau masih ada beberapa properti tuh pasti gak jauh sama maling ya, teman-teman. Oke, di sini masih ada ruangan. Ya, di sini juga masih ada satu kayak ruangan, Masya Allah. Udah acak-acakan kayak gini ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah. Apa itu? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Iya, di sini ada satu ruangan lagi. Masya Allah, barang-barangnya udah kayak gini. Oke. Atap-atapnya udah jebol kayak gitu ya. Oke, ini kamar mandi. Apaan tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, di lantai 2-nya cuman kayak seperti ini aja, teman-teman. Ya, kita langsung aja turun ke bagian bawah ya. Iya, teman-teman. Jadi ini di bagian lantai 2. Dan di awal video tadi kalian lihat kan ya, di bagian belakang rumah nenek kakek ini samping persis adalah bagian dari pemakaman, cuy. Ya, rumah yang tidak ada aktivitas manusia kurang lebih 40 hari lamanya pasti akan dihuni oleh makhluk astral yang tak kasat mata. Apalagi dengan cerita kakek nenek yang meninggal tanpa diketahui. Saat anaknya pulang, diketahui sudah tinggal jasadnya dan terlihat hampir tinggal tulang belulangnya, cuy. Masya Allah.
Dan warga sekitar masih menobatkan tempat ini adanya sosok dari almarhumah kakek nenek itu. Ya, gua rasa itu adalah cuman sebatas jin korin ya teman-teman, yang menyerupai almarhumah. Yang gua yakini manusia yang sudah tidak tinggal di dunia ataupun sudah meninggal dunia pasti gak ada lagi urusannya dengan duniawi cuy. Ya, mereka hanyalah korin yang menyerupai almarhumah. Oke, kita langsung aja ke next ruangan teman-teman. Ya teman-teman, ini kayaknya bagian dapur. Ini ada wastafel. Dan ini kayak seperti ruangan musola gitu sih menurut gua. Dan di sini ada kayak akuarium aneh gitu sih teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini kayak bekas bakar-bakaran gitu ya teman-teman. Dan ini bagian ruangan yang tadi sana. Ini ruangan tamu. Ini kamar pertama teman-teman ya. Oke. Di sini agak sedikit terdengar noise suara motor. Mohon maaf ya teman-teman ya. Padahal ini udah malam sih. Udah jam 1 lewat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kamar si kakek atau kamar si nenek itu di mana? Gue nggak tahu ya teman-teman ya. Gue pengen ke kamar di mana kakek nenek itu meninggoy cuy. Ini bekas kayak kebakar-bakar itu. Ini paling ulah DGJ deh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dapur yang tadi. Oke. Ini bagian dapur. Dan bagian dapurnya udah seperti ini. Oke. Ini kamar mandi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allah. Selalu ada jump scare. Ngentiau lah. Ya kalian lihat sendirilah teman-teman ya. Tiba-tiba di situ ada gelantungan putih di situ. Masya Allah, bikin jantung mau copot ya. Ya ini bagian kamar mandi. Airnya benar-benar udah keruh kayak gitu. Dan ini klosetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, bikin jantungan deh teman-teman. Oke, itu kamar yang tadi. Ini kamar kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan, ada kaca, kaget. Ini kamar kedua. Dan kamar si kakek itu di mana? Gue nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamar ketiga. Tinggal foto-foto. Ini kayak buku apa nih? Gue nggak tahu nih. Kayak album-album foto, hard disk. Apa sih namanya nih? Disket apa ya namanya? Ya lupa gue tuh. Anak 90-an tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ada pintu. Guys, I'm so sorry sekali lagi. Ini penelusuran yang kesekian kalinya terjadi trouble lagi di kamera gua cuy. Dan kita kembali lagi pakai kamera inilah, gak apa-apa lah ya. Kali ini bukan karena apa-apa, tapi memang karena baterai dari kamera gua habis ya. Jadi kita lanjut pakai kamera HP aja deh teman-teman. Jujur bukan karena apa-apa, gangguan goib astral atau apa, enggak ya, positif thinking semuanya. Tapi karena memang baterai dari kamera gua habis, jujur aja. Ya karena gua ngevlog beberapa tempat, baterai cadangannya pun udah gua pakai. Sumpah ada suara. Kayak suara nangis. Halo, assalamualaikum. Oke, gue lanjut ya teman-teman deh. Ya gue lanjut, tuh kan. Oke, gue lanjut aja deh teman-teman deh. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ada beberapa halangan-halangan di beberapa video gue kali ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita dari sini. Ini adalah kamar ketiga yang gue masukin. Oke, ini pintu. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Astagfirullahaladzim. Oke. Gue coba masuk. Gak bisa dimasukin ini. Putus teman-teman. Iya, putus ya. Oke. Ini kayak ruangan gudang. Itu masih ada satu ruangan lagi, teman-teman. Nanti kita ke sana. Ini gue nemuin foto, teman-teman ya. Untung aja gue pakai selalu bawa safety. Allahu Akbar. Hello. Untung aja gue selalu safety bawa kamera ataupun HP ini, teman-teman. Oke, ini adalah beberapa foto-foto. Ini foto-foto kakek ya? Hah? Kayak orang kejawen banget ya, teman-teman ya? Iya, kayak orang kejawen, teman-teman. Ih, fotonya kayak hitam putih juga sih. Rini. Wow, gue paling demen kalau Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hello. Sumpah gue ngeliat foto kayak ada yang berdiri di sini. Merhatiin gue. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Permisi. Permisi, halo. Serius, men. Kayak ada yang berdiri di sini tadi. Nih gue merinding banget nih, teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang ya di sini ya, permisi. Gak ada dong. Serius teman-teman ya, gue kayak ngelihat orang ngelihat sesuatu deh. Serius kayak lagi berdiri. Waktu gue lagi iniin foto, dia berdiri persis di sini, teman-teman. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Oke lah, kita lanjut aja lah. Oke, kita lanjut cuy. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kayak ada sesuatu di sini. Jujur gue merinding banget, serius gue merinding banget teman-teman. Ya, antara gue takut ada ODGJ di sini mungkin. Dan antara gue takut sama memang asumsi dari cerita mitos yang ada di tempat ini teman-teman. Perihal masih dipercaya beberapa warga sekitar katanya pernah melihat sosok kakek nenek itu di jendela depannya. Masih ngintip-ngintip di jendela depan sana. Gue mungkin kena makan omongan cerita mitos itu. Teman-teman gak ada. Gue nggak percaya. Oke. Di sini tadi gue ngelihat kayak satu ruangan lagi. Nah, di bagian belakang sana itu gue kayak ngelihat satu ruangan lagi, teman-teman. Oke. Membayar rasa penasaran gue dan membayar rasa penasaran teman-teman. Kita coba akan intip dulu di bagian belakang sana, teman-teman ya. Apa ini? Kirain darah guys. Gue nggak bisa ngeliat darah nih. Oke.
Ini ada satu ruangan lagi di sana. Kita ke sana, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gua harus lewat jendela ini, cuy. Iya, karena memang pintunya ini nggak bisa dibuka, teman-teman. Ya, pintu ini nggak bisa dibuka. Oke, jadi ini adalah bagian samping sebelah kanan rumah nenek. Di sana seperti ada empang. Ini masih ada bagian ruangan depan ya. Masya Allah, atap-atapnya udah pada jebol semuanya kayak gitu, teman-teman. Oke, ini ada sapu. Nah, tinggal satu ruangan sana yang belum kita jelajahi. Wow, barang-barangnya udah pada hancur gitu ya, teman-teman ya. Itu kayak sebuah gazebo deh, teman-teman deh. Apakah masih lahan dari rumah nenek ini, cuy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian belakang ini kayak empang ya, teman-teman. Oke. Ini ada satu ruangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kayak rak dan itu kayak ada karung ya. Itu karungnya kok kayak ada kayak bercak darah ya? Hah? Cuy. Kok kayak ada bercak darah ya? Allahu Akbar. Gue nggak mau deh kalau gue nemuin sesuatu hal yang bukan ranah gue, cuy. Ih. Aduh, langsung mindset pikiran gue itu kayak bayi, teman-teman, yang dibuang. Nah, gue nggak bisa, teman-teman ya. Gue langsung bilang Mas Ren, biar Mas Ren bilang Pak RT dan RW-nya. Dan biar dicek sendiri apa yang gue temuin tadi. Oke. Intinya di sini gue udah melakukan penjelajahan, penelusuran di rumah kakek ataupun nenek yang sudah seperti saat ini kondisinya, teman-teman. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu video vlog kali ini, teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan mungkin salah kata dalam pembawaan gue. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu support nonton video-video di channel gue. Terima kasih banyak, teman-teman semuanya. Jangan lupa buat yang merasa belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian semuanya. Dan jangan lupa juga jempol ke atasnya supaya adik lebih berkembang dan bersemangat lagi. Oke, gua langsung aja nginfo ke Mas Ren dan biar Mas Ren ke Pak RT atau ke Pak RW untuk menginformasikan apa tadi yang gua lihat, teman-teman ya. Ya, semoga itu bukan apa yang saya pikirkan, teman-teman. Karung ada bercak darahnya. Oke lah, teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin video gini cukup sampai di sini dulu. Buat area-area semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gua Adit Cipulon, Pangeran Tampan Kegelapan dari Kota Jombang, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. See you.